Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk seluruh umat manusia di dunia. Bertemu kembali dengan saya, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Kembali lagi yang menjadi titik permasalahan adalah tentang hati manusia. Hati manusia itu sesungguhnya adalah tempat bersemayamnya rohani manusia, tempat yang suci dari Sang Maha Suci, bersemayamnya rohani yang suci. Inilah alat untuk berkomunikasi, untuk berhubungan, untuk terhubung dengan Sang Maha Suci, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudaraku yang budiman di seluruh Nusantara, kami lanjutkan tentang penjelasan teknik bacaan ta'awud, yaitu bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teknik bacaan ta'awud yang di dunia ini berupa bacaan melalui ucapan, sesungguhnya itu adalah prakteknya rohani masuk ke alam akhirat dan terhubung dengan unsur rohani di alam akhirat dan beradaptasi menuju ke alam maha akhirat. Disinilah perjalanan rohani. Perjalanan rohani sesungguhnya mewujud ke dunia. Akhirat itu adalah mewujud menjadi dunia sekarang juga. Rohani mewujud ke jasmani sekarang juga. Rohani dan akhirat berupa gelombang. Nah, gelombang itu isinya adalah unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan itu adalah ilmu sesungguhnya, ilmu yang mutlak yang datang dari Sang Maha Mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi perjalanan rohani yang tadi gambaran di dunia adalah bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu unsur rohani masuk ke alam akhirat di dalam diri manusia, alam yang tak berwujud, alam yang rahasia di balik diri manusia. Setelah ta'awud, prosesnya adalah adaptasi, yaitu perjalanan kesucian. Nah, dalam perjalanan rohani yang mewujud ke dunia melalui jasmani manusia, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Karena unsur rohani, unsur akhirat adalah sebuah persifatan dan bentuknya adalah gelombang. Gelombang persifatan itu mewujud di dunia yang dapat dilihat berkoneksi dengan panca indera manusia. Nah, disinilah perlunya ilmu rohani dan guru rohani. Adaptasi di alam dunia melalui adaptasi perjalanan rohani alam akhirat. Perjalanan rohani di alam akhirat mewujud di dunia, dan di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang sangat pelik, yang sangat krusial, yang sangat sulit kita pahami
kita lakukan, kita praktekkan adalah pemahaman tentang unsur gelombang, unsur rahasia yang di diri manusia itu berbentuk hawa. Hawa ini isinya persifatan. Persifatan ini mewujud ke dunia. Ada dua persifatan. Persifatan gelombang dunia yang itu adalah melalui akal, dan persifatan gelombang akhirat yaitu rohani. Jika kita tidak dapat dan tidak mampu mempelajari ilmu tersebut, maka kita hidup di dunia hanyalah sebuah hayalita, seolah-olah dan seakan-akan, karena kita tidak tahu makna hakiki daripada perjalanan ilmu rohani yang berbentuk gelombang, yang isinya persifatan, yang itu berupa hawa. Di dalam perjalanan rohani, hawa itu akan menjadi penghalang, akan menjadi penutup bagi perjalanan rohani. Karena hawa tersebut di dunia mewujud menjadi keinginan manusia sangat kuat sekali di dunia. Contohnya, kita ingin memiliki sesuatu, kita ingin mempunyai sesuatu, kita mempunyai tujuan sesuatu, dan tujuan semuanya itu yang kita inginkan belum tentu itu adalah tujuan yang diridhoi, yang dibenarkan, yang sesuai dengan rukun syarat ajaran agama. Disinilah sulitnya memahami tentang perjalanan rohani. Hawa, keinginan yang seolah-olah seakan-akan tanpa ada ilmu rohani lewat guru rohani, semuanya akan menjadi fata morgana, sebuah hayalita, sebuah angan-angan belaka. Contohnya, kita beribadah, kita berritual yang kita pahami lewat akal, yang kita lakukan lewat jasmani, seolah-olah spiritual kita, ibadah kita yang kita kerjakan itu sudah benar sesuai rukun syaratnya, karena sebatas gelombang akal dan jasmani. Padahal sesungguhnya hakikatnya itu harus terhubung dengan rohani, sebab akal adalah gelombang daripada gelombang rohani yang harus terhubung, dan jasmani itu adalah perwujudan daripada akhirat, alam akhirat yang mewujud menjadi alam dunia. Jika kita tidak tahu itu, maka apa yang kita kerjakan di dunia, baik itu berupa bentuk ibadah, bentuk kebaikan, bentuk spiritual, jika tidak terhubung dengan ruhani dan tidak bisa masuk alam akhirat, itu semua hanya pekerjaan duniawi saja. Akal kita memprediksi, akal kita menyatakan seolah-olah sudah sampai, sudah benar, sudah betul sesuai rukun syarat dunia. Tapi sesuai dengan rukun syarat akhirat atau sesuai dengan rukun syarat rohani itu belum tentu. Disinilah perlunya ajaran, teknik, cara, metode. Nah, saudara-saudaraku umat manusia sedunia, di setiap agama ada cara, ada teknik, ada metodologi, cara berhubungan dengan Tuhan dan terhubung dengan Tuhan. Di agama Islam ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, dan ada ilmu ma'rifat. Ilmu itu adalah rukun daripada perjalanan rohani
dan juga perjalanan jasmani. Perjalanan rohani itu berupa gelombang, perjalanan akhirat itu berupa wujud. Contohnya, alam akhirat itu sebuah kalimat, sebuah cerita di alam akhirat, alam yang tidak nyata. Dan sebenarnya mewujud alam akhirat itu menjadi alam dunia. Di akhirat ada padang mahsyar, tempatnya berkumpul manusia-manusia setelah mati. Sesungguhnya itu adalah berkumpulnya rohani di alam akhirat. Dan di dunia, manusia-manusia ini banyak hidup, dan manusia itu di dalamnya ada unsur rohani. Nah, maka rohani di alam akhirat, di padang mahsyar itu mewujud di dunia. Siapa yang berada di panji-panji kalimat tauhid atau di bawah naungan agama tauhid, agama yang dibawa oleh utusan Tuhan, maka dia akan berkumpul, yaitu perjalanan manusia-manusia rohani. Namun jika tidak sampai mampu menjadi perjalanan ilmu rohani atau manusia-manusia rohani, maka mereka berkumpul berdesak-desakan di dunia mewujud, manusia-manusia yang mencari jalan pulang, jalan menuju Tuhan. Itu adalah gambaran daripada padang mahsyar di alam akhirat yang mewujud di dunia. Itu gambaran perjalanan setelah manusia masuk ke alam akhirat atau rohani masuk ke alam akhirat. Di dunia masih hidup manusianya, tapi dia sudah memasuki alam akhirat, alam di dalam diri manusia. Dia mendapatkan petunjuk kalam-kalam kodim di dunia, karena dia manusia yang sudah masuk alam tersebut sudah memasuki alam kodim, alam yang tidak wujud. Kita ketahui bersama dalam sifat 20 wujud kidam bako. Wujud adalah alam dunia, perwujudan dari alam akhirat, dan rohani mewujud pada jasmani. Alam kodim adalah alam terdahulu, alamnya ruh sebelum menjadi wujud jasmani. Alam kidam, ada kidam dan kodim adalah alam di atasnya dunia atau alam terdahulu. Kemudian bako adalah alam kekal. Jadi wujud alam dunia, kidam alam akhirat, bako alamnya Allahu Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Inilah 3 alam yang disebutkan di dalam sifat 20. Nah, itu manusia yang mendapatkan pencerahan ilmu, praktek ilmu, dan bertemu ilmu rohani lewat guru rohani sebagai tali penghubung untuk sampai terhubung pada Sang Maha Rohani. Jika manusia tidak mendapatkan ilmu tersebut, dia akan masuk ke alam bawah sadar, alam yang keempat. Seluruh aktivitas, seluruh perbuatannya yang di dunia dikerjakan lewat ilmu-ilmunya, namun belum masuk dalam ilmu akhirat, dia masuknya ke ilmu hayalita, alam yang keempat, alam seolah-olah seakan-akan dan malah menjauhi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk seluruh umat manusia sedunia.